Shalom. Shalom jemaat JKI Penuai Bolonggong yang dikasih oleh Tuhan. Apa kabarnya? Pasti luar biasa. Harapan adalah kekuatan yang membuat manusia mampu melakukan banyak hal, mengalahkan ketakutan sekaligus keraguan yang mungkin masih bercokol di dalam hati. Yeremia 17 ayat 7 berkata, "Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan." Bodoh dan celaka mereka yang menjadikan kekuatan, kedudukan, jabatan, dan kekayaan sebagai pengharapan dalam hidupnya. Karena semuanya bersifat fana dan sementara saja. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari siang hari ini kita beribadah bersama-sama dengan penuh antusias, sukacita. Kita membawa persembahan yang terbaik buat Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita angkat pujian, ku kan bersuka. Ku kan bersuka karena kebaikan-Mu, dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka. Ku kan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Rahmatnya baru bagiku setiap hari, anugerahnya limpah bagiku. Oh, oh. Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku dijadikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Mari kita sekalian ketiga ini. Haleluya. Bukan bersuka karena kebaikan-Mu, dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka. Bukan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Amin. Rahmatnya baru bagiku setiap hari, anugerahnya limpah bagiku. Oh, oh. Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Amin. Rahmatnya baru bagiku setiap hari, anugerahnya limpah bagiku. Oh, oh. Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Sekalian menyanyi rahmatnya baru bagiku setiap hari, anugerahnya limpah bagiku. Oh, oh. Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Amin. Haleluya, dan hatiku bersuka. Sekali haleluya. Haleluya, dan hatiku bersuka. Amin. Haleluya, percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita. Amin. Tiba saatnya kita tuh masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita memuji Tuhan lebih lagi, masuk dalam hadirat Tuhan. Karena Dia yang layak kita puji, karena Tuhan yang layak kita sembah. Mari kita angkat pujian ini, berjejakan anugerah-Mu Tuhan. Mari kita sungguh angkat pujian ini Bapak, buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Berada di dalam hadirat-Mu, amin. Lebih berharga hari seribu hari. Berada di dalam hadirat-Mu, ada mukjizat dan anugerah-Mu. Setiap langkahku Tuhan, setiap langkahku ada di mata-Mu. Kau yang atur berjejakan anugerah, tak Kau biarkan ku jalan sendiri. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu.
ajar setiap hati kami Tuhan, mulut bibir kami untuk memuji, menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa buat semua anugerah yang Kau berikan buat kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami bersyukur buat anugerah-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Syukur bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur hanya bagimu, terima kasih Yesus. Mari kita dari awal angkat pujian ini. Terima kasih Bapa. Yang dulu tak ku mengerti, sekarang Kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu yang tak pernah ku pikirkan. Sungguh Kau telah sediakan. Kau curahkan berkat-Mu limpah dalam hidupku. Kita sungguh terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur hanya bagimu. Ku bersyukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Sekali kita bersyukur hanya bagimu. Ku bersyukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat anugerah-Mu. Kau sungguh baik Tuhan. Kau sangat baik bagi kami Tuhan. Mengajar kami selalu berterima kasih pada
Shalom Bapak Ibu, senang sekali kita bisa bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan dari tahun yang baru, di mana kita menerima visi yang baru, melakukan sesuatu hal yang baru pada saat-saat ini. Sebelum itu mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas hari yang baru Tuhan di dalam setiap kehidupan kami, untuk kami bisa melihat segala kemuliaan, segala kebaikan, segala apa yang Kau berikan di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Untuk kami bersyukur Tuhan hari demi hari, karena kami percaya bahwa Engkau yang menyertai kehidupan kami, hamba-hambamu maupun sidang jemaatmu dimanapun mereka berada. Ajak kami terus bersyukur, ajak kami terus mengenal kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah firman hari ini Tuhan menguatkan kehidupan kami, menguatkan sidang jemaatmu dimanapun mereka berada. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Senang sekali kita bisa bersama-sama kembali di tahun yang baru Bapak Ibu sekalian, bahwa di tahun yang lalu, di tahun 2020, JKI Penuai mendapatkan visi itu The Year of the Loyalty in the Serving. Bahwa kita tahu bahwa kita melewati satu tahun dengan banyak rintangan, dengan banyak tantangan, tapi kasih karunia Tuhan terus menyertai kehidupan Bapak Ibu, kehidupan kami para hamba-hamba Tuhan maupun teman-teman yang melayani di JKI Penuai. Sebelum saya masuk ke dalam firman Tuhan, saya juga mengucapkan terima kasih untuk para pelayan Tuhan yang begitu luar biasa, begitu antusias, begitu semangat melayani Tuhan di tahun 2020, dan mereka bisa melalui bersama-sama dengan kita semua dan bisa memberikan pelayanan yang terbaik buat Tuhan kita. Karena kami percaya bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Amin. Bahwa untuk visi JKI Penuai di tahun 2022 ini, saya mendapatkan visi dan misi yang baru daripada Tuhan, yaitu The Year of the Walk by Faith. Jadi berjalan dalam iman. Saya mendapatkan visi dari Tuhan bahwa apa yang kita lalui, apa yang kita hadapi saat-saat ini, begitu banyak rintangan, begitu banyak pergumulan yang kita hadapi, baik COVID di mana-mana dan mungkin Omicron yang baru juga kita sedang hadapi saat-saat ini memasuki tahun 2022 di bulan Januari, bahwa The Year of Walk by Faith, bahwa kita tahu bahwa iman adalah prinsip dasar kehidupan pengikut Kristus. Jadi berjalan dalam iman berarti mempercayai siapa Tuhan kita dan Allah kita. Apa yang Dia katakan, apa yang sudah Dia lakukan, dan apa yang akan Dia lakukan untuk kehidupan kita, untuk kehidupan Bapak Ibu sekalian. Dan kita percaya bahwa perjalanan iman kita menentukan apa yang akan terjadi di tahun-tahun 2022 ini sampai penutup tahun 2022 yang akan datang. Kita percaya bahwa setiap iman kita ditentukan bagaimana kita meresponi firman Tuhan, bagaimana kita berhubungan intim dengan Tuhan, bahwa bagaimana kita bisa melakukan apa yang Tuhan taruh di dalam setiap kehidupan Bapak Ibu sekalian. Jadi iman adalah inti kehidupan kita dari hari ke hari. Dari Rasul Paulus berkata, mengingatkan kita, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Di dalam Kolose 2 ayat 6 berkata, saya bacakan Bapak Ibu, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ini menjelaskan bahwa berjalan dalam arti bagaimana cara kita berperilaku dalam kehidupan kita hari demi hari, by day. Jadi kita bisa melihat, kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan dan apa tujuan kita untuk melangkah ke depan di tahun yang baru ini. Kita tidak bisa memprediksi ke depan, tetapi kita bisa percaya bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai kehidupan Bapak Ibu dan kehidupan kita semua yang percaya bahwa Tuhan selalu memimpin kehidupan kita di dalam iman kita. Kita lihat juga di dalam Ibrani 11 ayat 6. Ibrani 11 ayat 6 berkata, Ibrani 11 ayat 6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab
barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberikan upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ya, kita bisa lihat bahwa di Ibrani 11 ini ayat 6 berkata, tanpa iman kita tidak bisa berjalan, tanpa iman kita tidak bisa mengetahui, tanpa iman kita tidak bisa mempunyai tujuan yang pasti. Iman itu teruji dan semakin bertumbuh pada saat persoalan datang, persoalan menghantam hidup Bapak Ibu sekalian, persoalan tiba-tiba di tengah perjalanan hidup kita itu ada tekanan-tekanan kehidupan, kita bisa melihat bahwa yang sedang terjadi dan akan mendera Bapak Ibu sekalian. Jadi kita bisa lihat bahwa iman kita teruji dan semakin bertumbuh pada saat persoalan-persoalan menghantam hidup kita. Persoalan-persoalan di tengah perjalanan hidup kita, di tengah-tengah kehidupan kita sedang meranda itu, persoalan itu menghantam kehidupan kita. Contohnya pada saat ini kita tidak bisa mengetahui kapan virus corona ini akan berakhir. Dan semua bilang dan semua mengetahui bahwa tidak ada yang bisa memprediksi ini. Mungkin 5 tahun ke depan, mungkin 7 tahun ke depan, kita tidak tahu. Tapi kita percaya bahwa Tuhan Yesus, bahwa Tuhan yang kita sembah menyertai kehidupan kita, menyertai kehidupan Bapak Ibu sekalian. Kita pun diingatkan untuk tetap berdiri teguh, mempercaya firman-Nya dan juga janji-janji Tuhan. Kita harus ingat bahwa untuk kita bisa berdiri teguh, untuk kita bisa berdiri kuat, kita harus mempercayai firman Tuhan dan janji-janjinya. Nah, pertanyaannya nih, kita ada pertanyaan. Apakah kita tetap berjalan dalam iman sekalipun berbagai ujian menempa hidup Bapak Ibu sekalian? Apakah kita tetap bisa berjalan dengan iman? Sekalipun kita sedang menghadapi sakit yang begitu luar biasa, apakah kita tetap ada iman? Sekalipun kita tidak memiliki keuangan yang pasti pada saat ini, apakah kita akan masih tetap memiliki iman? Itu pertanyaan yang kita harus hadapi dan itu pertanyaan yang harus kita terangkan di dalam kehidupan kita untuk kita bisa maju dan bisa melihat bahwa kemuliaan Tuhan itu nyata di dalam setiap kehidupan kita. Dan kita percaya, apakah kita percaya bahwa Allah sanggup melakukan sesuatu di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian? Jadi berarti dengar baik Bapak Ibu. Iman tidak bisa dipisahkan dari kekristenan kita. Iman tidak bisa dipisahkan dari kekristenan kita. Pertanyaan-pertanyaan yang muncul, pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak kita itu menghubungkan satu dengan yang lain, dengan kekristenan kita, dengan apa yang kita lakukan untuk kita bisa berjalan di dalam iman kita. Tetapi banyak orang yang dia pikir dia beriman. Contohnya kan saya sudah pergi ke gereja, saya sudah baca Alkitab, saya sudah aktif dalam kegiatan-kegiatan rohani, saya tidak pernah miss dalam konsel. Apakah mereka masih ada iman? Dia pikir iman sekedar hanya pergi ke gereja, atau membaca firman, atau mendengarkan khotbah, atau melakukan segala sesuatu pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Ada banyak orang yang pergi ke gereja tetapi nggak punya iman sama sekali. Ada banyak orang yang aktif dalam kegiatan-kegiatan rohani, tetapi nggak punya iman sama sekali. Apa buktinya? Apa yang harus saya katakan? Buktinya apa? Buktinya apa? Mereka tidak mempunyai iman. Jadi ada banyak orang yang aktif dalam kegiatan rohani, ada banyak orang yang ke gereja setiap minggu tanpa miss, tapi masih banyak orang yang masih, contohnya berjudi. Masih banyak orang yang tipu sana tipu sini untuk menghalalkan segala cara. Masih banyak orang yang berbisnis masih mengandalkan dengan hal-hal yang tidak benar atau tidak berkenan di mata Tuhan. Saya percaya bahwa iman itu menuntun kita di dalam kekudusan. Saya percaya iman itu menuntun kita di dalam kekudusan. Iman itu pasti menuntun kita untuk melakukan firman-firman Tuhan. Iman itu menuntun kita untuk berkata tidak pada setiap tawaran-tawaran dunia ini. Amin. Karena Bapak Ibu sekalian atau saudara-saudaraku, dalam Tuhan orang yang beriman
pasti akan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Orang yang beriman pasti melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Haleluya. Jika kita menghadapi suatu masalah yang melanda hidup Bapak Ibu sekalian, melanda hidup saudara-saudara sekalian, Tuhan tahu batas kemampuan kita. Tuhan tahu apa yang kita bisa lakukan, apa yang kita tidak bisa lakukan. Seberapa kekuatan kita untuk kita menghadapi persoalan hidup, Tuhan Maha tahu, Tuhan sangat tahu. Dan kemampuan kita atau kemampuan Bapak Ibu Saudara sekalian berbeda-beda, tapi Tuhan mengetahui itu. Tuhan mengetahui segala pergumulan Bapak Ibu, segala masalah yang dihadapi, segala situasi saat ini, segala tekanan-tekanan hidup yang melanda Bapak Ibu sekalian, Tuhan tahu. Saudara mampu menghadapi karena Tuhan izinkan itu terjadi Bapak Ibu. Jadi saudara mampu menghadapi karena Tuhan izinkan itu. Perlu saudara ketahui, setelah saudara melewati semua itu, Tuhan sudah sediakan mahkota kehidupan yang luar biasa, mahkota kehidupan yang sangat-sangat luar biasa. Karena jika kita menghadapi tekanan hidup, masalah hidup, pergumulan hidup, maupun let's say mungkin penyakit yang kita hadapi saat itu, Tuhan tahu kalau kita bisa melewati itu, kita bisa melalui itu. Tuhan sudah sediakan mahkota-mahkota kehidupan, mahkota-mahkota di mana kita bisa melewati setiap rintangan, dan kita akan naik kelas untuk iman kita dalam melakukan hal yang Tuhan izinkan atau Tuhan tentukan di dalam kehidupan kita, dan Tuhan mengetahui itu Bapak Ibu. Jadi perlu kita ketahui, perlu saudara-saudara ketahui, setiap apa pergumulan hidup kita, Tuhan pasti sediakan mahkota kehidupan yang luar biasa. Maka dari itu Bapak Ibu, jangan kecilkan hati, melainkan kita harus menjadi lebih kuat menghadapi itu semua. Di saat seperti ini banyak orang takut. Di saat seperti ini banyak orang khawatir. Di saat seperti ini banyak orang menaruh pengharapannya kepada dirinya sendiri dan tidak menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Banyak orang yang khawatir masalah hidupnya, hari demi hari mereka khawatir. Karena kita bisa melihat bahwa contohnya di Sydney banyak terjadi case yang begitu melonjak luar biasa. Banyak orang yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Mungkin banyak orang di sekitar kita hanya peduli terhadap dirinya sendiri saat ini. Tapi kita tahu bahwa apa yang terjadi saat ini atas kehendak dan seizin Tuhan. Dan kita tahu bahwa setiap perlindungan yang datang daripada Tuhan, itu mendatangkan kebaikan buat kita, untuk menentukan iman kita, untuk meneguhkan iman kita, untuk menguatkan iman kita menghadapi krisis seperti ini, menghadapi masalah hidup seperti ini. Kita tidak pernah tahu. Kita tidak pernah tahu hal ini akan terjadi sampai kapan. Tapi kita tahu bahwa Tuhan Allah kita yang luar biasa, yang sungguh besar kuasanya, yang peduli akan kehidupan kita. Dia memprotek kehidupan Bapak Ibu, memprotek kehidupan saya, memprotek kehidupan saudara-saudara sekalian. Dan kita harus percaya bahwa ketika kita melewati semua masalah ini, pergumulan kehidupan kita, yang tadi saya katakan Tuhan sediakan mahkota yang terbaik yang akan kita dapati. Pertanyaannya, pelajaran apa yang kita bisa ambil dari firman Tuhan hari ini Bapak Ibu? Yang pertama yang saya catat, iman seringkali menuntun kita pada dua hal yang tidak kita mengerti. Jadi iman seringkali menuntun kita pada hal-hal yang kita tidak mengerti Bapak Ibu. Terkadang kita selalu berasumsi dengan pikiran, pola pikir kita. Contohnya, kita sudah berbuat baik sama seseorang, tetapi orang itu berbuat yang malah sebaliknya, menyakiti kita atau membuat kita kecewa, membuat kita marah, membuat kita menjadi kesal sama mereka. Dan kita selalu berpikir asumsi yang negatif tentang orang itu. Tapi kita bisa lihat, semakin kita berasumsi, kita akan semakin bingung dalam hidup ini. Jadi kalau kita mempunyai pikiran yang berasumsi tentang
pemikiran yang salah dengan kehidupan orang lain, kita akan terjerumus dengan absursi itu. Jadi yang pertama, iman harus kali menuntun kita pada hal-hal yang kita tidak mengerti, Bapak Ibu. Ya, jadi poin pertama yang perlu saya sampaikan, bahwa iman seringkali menuntun kita pada hal-hal yang kita tidak mengerti. Karena Alkitab berkata, jalanmu bukanlah jalanku, kata Tuhan. Rancanganmu bukanlah rancanganku, kata Tuhan. Jadi Tuhan sedang mengingatkan kita bahwa banyak hal dalam hidup ini, banyak hal yang kita tidak bisa mengerti untuk kita menggunakan dengan kekuatan kita sendiri. Banyak hal-hal yang kita tidak bisa mengerti, Bapak Ibu. Banyak hal-hal yang kita tidak bisa tahu apa yang Tuhan mau di dalam setiap kehidupan ini. Tapi Tuhan sediakan yang terbaik buat kehidupan Bapak Ibu dan saya. Kalau saja kita mau berserah sama Tuhan, kalau saja kita mau pasrah sama Tuhan, hal-hal yang tidak bisa mengerti akan Tuhan nyatakan dengan caranya yang ajaib. Ya, kalau kita mau berserah sama Tuhan, kalau kita mau pasrah sama Tuhan, hal-hal yang kita tidak mengerti, Tuhan akan singkapkan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, iman seringkali menuntun kita ditolak oleh dunia ini. Makanya kita berkata, jangan heran kalau kita seringkali ditolak oleh dunia ini. Karena kita berbeda dari orang lain, karena kita berbeda dengan kehidupan orang yang ada di dunia ini, Bapak Ibu. Kalau kita hidup dalam iman, kita akan menyenangkan hati Tuhan. Amin. Kalau kita hidup menurut jalannya Tuhan, kita akan menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita hidup menurut apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan rancang dalam kehidupan kita, akan menyenangkan hati Tuhan. Yang poin yang ketiga, yang terakhir, iman menuntun kita pada kenyataan yang berbeda dari yang kita harapkan. Ya, terkadang kita bingung dan banyak pertanyaan-pertanyaan. Loh kan, saya kan sudah beriman, kok tidak dapat yang saya inginkan? Bahkan berbeda dari apa yang kita mau. Saya sudah melakukan pekerjaan Tuhan, saya sudah main musik, saya sudah bernyanyi, saya sudah melakukan ini, sudah melakukan itu di pelayanan Tuhan. Kok tuh Tuhan tidak menolong saya? Oh, kok Tuhan tidak melakukan yang saya mau? Jadi banyak terkadang kenyataan yang berbeda yang kita harapkan, Bapak Ibu. Kalau kita bisa melihat itu, kalau kita tahu apa yang Tuhan inginkan, Tuhan memberikan apa yang terbaik, dan Tuhan memberikan tepat pada waktunya apa yang Tuhan rancang di dalam kehidupan Bapak Ibu. Dan tidak pernah miss. Tuhan yang dulu dan sekarang sama, dan tidak akan pernah berbeda. Apa yang Tuhan kasih, apa yang Tuhan tetapkan di dalam kehidupan kita, apa yang Tuhan tetapkan, yang taruh di dalam kehidupan Bapak Ibu, tidak akan pernah meleset, Bapak Ibu. Dan Dia selalu akan memberikan tepat waktu dalam setiap kehidupan kita. Terkadang Tuhan proses itu lebih lama supaya kita layak dapat yang lebih baik daripada apa yang kita minta atau yang kita pikirkan. Tuhan proses itu mungkin waktu Tuhan, kairosnya Tuhan kok lama, apa kok mungkin setahun, mungkin 10 tahun, mungkin 15 tahun. Tapi kita tahu apa yang Tuhan proses lebih lama supaya kita mendapatkan yang baik dari apa yang kita minta loh, Bapak Ibu. Jadi saudara-saudaraku, jika kita mau mendapatkan yang berbeda dari engkau yang harapkan, bersyukurlah kepada Tuhan, bersyukur senantiasa. Karena dengan rasa bersyukur kita akan melihat bahwa Tuhan menyertai kehidupan kita. Tuhan memberikan yang kebutuhan kita itu tepat pada waktunya, Bapak Ibu. Karena di balik iman, saya akan melihat bahwa perkara-perkara yang akan lebih ajaib yang Tuhan nyatakan di dalam setiap kehidupan kita, setiap kehidupan Bapak Ibu sekalian. Ya, iman kita akan menuntun kita pada kesempurnaan. Karena saya beriman karena janji-janji Tuhan, iya dan amin. Jadi saya ulang, poin yang pertama itu kita bisa melihat iman seringkali menuntun kita pada hal-hal yang kita tidak mengerti. Yang kedua, iman seringkali menuntun kita
kita ditolak oleh dunia ini. Yang ketiga, iman menuntun kita pada kenyataan yang berbeda dari yang kita harapkan. Jadi Bapak Ibu, pada tahun yang baru ini, the year of walk by faith untuk JKI Benuai, saya percaya bahwa kita akan melalui tahun ini dengan penuh keyakinan, dengan penuh tuntunan daripada tangan Tuhan. Tuhan tidak pernah melepaskan tangannya, tetapi kita anak-anak yang selalu melepaskan tangan kita untuk kita dekat dengan Tuhan. Tetapi Tuhan tidak pernah melepaskan tangannya. Karena apa? Setiap apa yang Dia pegang, Dia selalu memberikan yang terbaik, selalu memberikan kita kekuatan, yang harapan yang baru di tahun yang baru, di dalam visi yang baru Tuhan sediakan. Jika penuai pada saat ini, saya percaya dan saya sangat yakin bahwa kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai orang yang percaya akan Tuhan, sebagai jemaat-jemaat Tuhan yang dikasihi, bahwa tahun ini kita harus bisa melewati dengan penuh sukacita, dengan penuh kemenangan-kemenangan yang lebih baik, karena percaya bahwa Tuhan Yesus selalu memberikan yang terbaik di dalam setiap kehidupan Bapak Ibu sekalian. Berjalanlah dalam iman Bapak Ibu, karena jangan ragu-ragu, jangan tunda-tunda, bahwa kita harus terus percayakan segala yang Tuhan kasih, yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Kita akan bisa melewati tahun ini dengan penuh sukacita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan pada tahun yang baru ini Tuhan, the year of walk by faith Tuhan, di dalam JKI Penuai Bapak, biarlah kami sebagai anak-anak-Mu hidup dan berjalan dalam iman, dan tidak ragu-ragu Tuhan untuk kami bisa menyelesaikan tahun ini, mengawali tahun ini dengan penuh sukacita, damai sejahtera, dan keyakinan yang besar bahwa Yesus Tuhan selalu menyertai kehidupan kita semua. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Biarlah firman-Mu Tuhan yang terus mengalir dan menuntun ke setiap kehidupan sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom. Shalom buat semua jemaat Tuhan yang sudah mengikuti ibadah secara online. Senang sekali bisa beribadah bersama-sama hari ini. Ucapan terima kasih kepada Pastor Donitan yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan hari ini. Maju terus di ladang Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan membawa persembahan dan persepuluhan. Bagi Bapak Ibu yang mau membawa persembahan dengan cara transfer, silakan transfer ke akun gereja Indonesian Christian Fellowship dengan BSB 082 332 082 332 dan account number 8359409114 8359409114. Bapak Ibu, mari kita bersatu hati dalam doa. Mari kita bawa doa persembahan dan beberapa doa syafaat kita. Tuhan Yesus yang baik, yang kami sembah, terima kasih ya Bapak, ibadah berjalan dengan baik dari awal, pertengahan hingga akhir ya Bapak. Bapak, kini saatnya kami mau membawa persembahan kami, perpuluhan kami, ucapan syukur kami, atau apapun ya Bapak. Kami mau bawa yang terbaik di hadapan Engkau ya Bapak. Terima kasih kiranya Engkau yang memberkati, tangan-tangan yang memberi Tuhan. Bapak, kami juga mau berdoa untuk beberapa doa syafaat kami. Kami berdoa ya Bapak untuk situasi saat ini ya Bapak, di negara Australia ini ya Bapak, khususnya di kota Wollongong, di New South Wales ya Bapak, di mana kami tinggal ya Bapak. Kami berdoa ya Bapak di situasi yang masih pandemi COVID-19 ini ya Bapak. Kami minta pertolongan, tangan penyertaan Tuhan yang terus melindungi anak-anak Tuhan ya Bapak. Biar anak-anak Tuhan ya Bapak di situasi, di musim apapun ya Bapak, terus imannya diteguhkan ya Bapak, imannya diperkuat ya Bapak, hidupnya semakin mengandalkan Engkau ya Bapak. Terima kasih Tuhan, jajaran pemerintahan yang ada juga kami doakan sehingga apa yang menjadi keputusan mereka ya Bapak, keputusan yang datang daripada Engkau ya Bapak.
Terima kasih, kami juga membawa bangsa Indonesia ke dalam tangan-Mu, mana saudara-saudara kami juga tinggal ya Bapa. Kami berdoa ya Bapa, kiranya Indonesia juga ya Bapa mendapatkan pemulihan, penyembuhan yang datang daripada Engkau ya Bapa di situasi ini ya Bapa. Terus ya Bapa, Kau bangkitkan, Kau pulihkan Indonesia ya Bapa, sehingga Indonesia juga dapat kembali dipulihkan ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kami juga bawa pergumulan sidang jemaat-Mu ke dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Bapa untuk teman-teman kami, saudara kami, sidang jemaat Tuhan yang sakit ya Bapa. Kami berdoa ya Bapa dengan bilu-bilu kuasa Tuhan Yesus. Engkau Tuhan Jehovah Rafa kami, disembuhkan ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya segala penyakit kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa. Untuk sidang jemaat yang membutuhkan pekerjaan juga ya Bapa, kiranya tangan-Mu ya Bapa yang menyediakan ya Bapa pekerjaan yang cocok, pekerjaan yang terbaik ya Bapa, yang datang daripada Engkau, yang berbeban berat ya Bapa. Kau berikan damai sukacita yang datang daripada Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, segala pergumulan, segala problem yang mereka alami saat ini, Engkau yang melirik, Engkau yang memberikan jalan keluar ya Bapak untuk setiap sidang jemaat-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan hidup kami ke dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Ibadah telah selesai Bapak Ibu sekalian. Kami percaya bahwa apa yang kita dapat pada hari ini itu menjadi kekuatan buat kehidupan Bapak Ibu sekalian. Mari kita siapkan hati untuk kita menerima berkat yang datang daripada Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa Bapak Ibu. Bapak, terima kasih atas siang hari ini Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu, semua karena anugerah-Mu Tuhan, kami bisa melewati hari demi hari. Tahun yang baru Tuhan, kami percaya bahwa Engkau yang menyertai setiap kehidupan kami. Mari Bapak Ibu kita angkat kedua tangan untuk menerima berkat yang datang daripada Tuhan. Jemaat GKI Penua yang luar biasa, tiba saatnya untuk kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat yang datang daripada Tuhan. Bawa berkat Tuhan yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, persekutuan kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan penghiburan yang datang daripada Roh Kudus, menuntun kita, memberkati kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Hanya dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Haleluya. Shalom.